Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Aris. Di video ini kita akan mengulas tentang cara mempercantik tampilan dari modul property listing. Tutorial untuk modul property listing, cara konfigurasinya dan pemanfaatannya sudah diulas di video yang lalu. Jadi kalau seandainya teman-teman belum paham, silakan simak dulu video sebelumnya. Nah, di sana nanti teman-teman akan paham seperti apa cara menambahkan listing ke dalam aplikasi, kemudian nanti konfigurasi-konfigurasi lain yang berkaitan dengan listing bisa teman-teman simak di video tersebut. Nah, di sini tampilan yang akan kita buat itu kurang lebih seperti ini. Di bagian atas teman-teman bisa lihat ini ada penambahan tulisan. Kalau kita bandingkan dengan tampilan default dari property listing, tidak seperti ini. Ini kita sudah modifikasi menggunakan CSS. Jadi nanti tampilannya agak sedikit berubah dengan yang default. Kemudian nanti di bagian sini ada kolom pencarian yang juga sudah dimodifikasi. Kemudian di bagian depan sini dibikin seperti card. Nah, kemudian nanti kalau kita seandainya klik salah satu listing yang sudah diupload, kita akan diarahkan ke page detail dari listing yang kita buat tersebut. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini juga sudah dimodifikasi, di mana di atas ini adalah jenis listing yang kita buat. Di bagian bawah sini nanti ada nama dari listing, kemudian harganya, kemudian fasilitas apa saja yang ada di dalam listing yang kita jual tersebut. Kemudian ada detail dari listing tersebut, baik dari harga, kemudian deskripsinya, lokasinya, kemudian nanti ada kontak dan fasilitas yang tersedia di dalam listing. Nah, selain itu di bagian paling bawah kita bisa lihat profile dari si admin. Kemudian di bagian sini tanda favorit yang kita maksudkan tadi yang warna merah itu ya, yang ini. Kalau seandainya di sini nanti kita tandai sebagai favorit, maka ini aktif. Kemudian nanti ada pesan juga. Nah, di pesan ini kita bisa tulis pesan, kirim pesan ke ini misalnya. Saya tertarik, kita kirim. Nah, ini nanti seperti ini modelnya. Nah, kalau seandainya pesan ini ada balasannya, maka nanti tampil di sebelah kiri. Dia kotak seperti ini juga, hanya saja dia warnanya lain, kemudian panjangnya hanya sampai di sebelah sini. Selanjutnya nanti di bagian sini juga kita bisa berikan masukan atau laporan. Misalnya di sini ada fitur-fitur atau item yang tidak sesuai di dalam listing yang kita buat, bisa kita komentari di sini. Bisa pilih yang sudah ada pilihannya ini, misalnya ini kita klik saja, maka dia otomatis tercentang. Atau seandainya kalau kita punya komentar lain, kita bisa tulis di bagian bawah sini. Setelah itu nanti kita bisa kirim. Selanjutnya ini sudah selesai reviewnya. Ini juga kita modifikasi menggunakan CSS. Jadi modelnya juga kita bikin seperti kotak. Kemudian di bagian sini, kalau seandainya teman-teman lihat, di sini ada tanda suka, kemudian ada angka 1 di dalamnya. Nah, ini artinya item yang kita suka itu ada 1 favoritnya. Kemudian di sebelah sini nanti ada keterangannya. Di sini ini ada favorit, kemudian terakhir dilihat itu kita nanti bisa lihat item-item atau listing yang pernah kita lihat di dalam aplikasi tersebut akan muncul di bagian sini. Kemudian di bagian sebelah sini ada kotak masuk, ini ada 1, jadi kita bisa cek. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di bagian sini juga kita bisa lihat. Nah, ini yang saya maksud tadi, seperti ini nanti kalau seandainya ada balasan dari admin. Jadi ini adalah pesan yang kita kirim, kemudian balasannya seperti ini tampilannya. Kemudian ini untuk pesan. Selanjutnya
di bagian sebelah sini. Nah, ini untuk sortir. Kalau seandainya kita ingin mencari listing tertentu, jadi kita bisa kategorikan di sini. Kita bisa pilih yang penjualan, lelang, atau proyek, kita bisa pilih. Kemudian nanti di jenis propertinya juga kita bisa pilih apa yang kita cari. Kemudian minimal harganya kita bisa cari juga di sini. Kemudian kamar tidur dan kamar mandi yang kita butuhkan itu berapa, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian nanti kita bisa terapkan. Kalau seandainya ada, maka akan muncul nanti. Kemudian setelah sortir ini, di bagian sini si user dimungkinkan untuk menambahkan listing yang dia punya. Jadi kalau seandainya saya ingin menjual tanah atau bangunan di dalam aplikasi ini, saya sebagai user bisa menambahkan by phone, jadi langsung di HP saja. Kemudian nanti untuk bisa tampil di bagian sini harus disetujui oleh admin dulu. Nah, untuk menyetujuinya, si admin mesti masuk ke editor Just App, kemudian nanti di settingan property listing. Nah, di bagian sini kalau seandainya mau ditambahkan, kita bisa langsung klik di bagian sini, kemudian kita bisa klik tambah. Kemudian nanti kita bisa tulis di sebelah sini misalnya judulnya. Nah, di bagian sini yang perlu teman-teman perhatikan itu, kalau seandainya tandanya seperti ini, ada bintang di belakang sini, ini artinya harus diisi atau required. Kemudian yang lain-lain juga sama. Misalnya seperti ini, kita isi sebagai contoh saja. Kemudian ukuran propertinya ini kita bisa misalnya isi 14 meter persegi. Kemudian di bagian sini juga kita bisa isi, tapi karena ini sifatnya opsional, jadi saya tidak perlu. Kita cukup isi yang diminta harus diisi. Kemudian di sini juga saya perlu sertifikatnya, kemudian perabotan. Kemudian di sini kita bisa tulis contoh listing. Oke, tulisannya seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik lanjut. Oke, di bagian bawah sini sekedar info saja. Kalau page-nya sudah berhasil diisi atau sudah dilewati, maka warnanya akan orange. Nah, yang dalam proses dia akan berwarna warna biru. Yang belum, dia akan berwarna putih seperti ini. Selanjutnya kita bisa isi misalnya seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, jumlah sewanya kita bisa isi misalnya 10 tahun. Kemudian jangka waktu sewa minimum 5 tahun. Kemudian kita bisa lanjut. Nah, di sini ini adalah fasilitas yang akan ada di dalam listing yang kita tambahkan. Kemudian di sini kita bisa tambahkan foto. Nah, di sini disarankan untuk menggunakan ukuran 600 x 320. Nah, saran saya juga harus seperti ini ukurannya, karena nanti gambarnya itu tidak pecah ketika ditampilkan di bagian homepage dan di bagian detail. Kemudian kalau sudah dirasa cukup gambarnya, kita bisa lanjut. Selanjutnya di sini ditentukan waktu ketersediaan dari listing yang kita upload. Nah, di sini misalnya saya set di tanggal 16, kemudian nama kontaknya nanti bisa disesuaikan. Kemudian kalau sudah selesai kita bisa simpan. Oke, sudah berhasil. Ini teman-teman bisa lihat sudah muncul di bagian sini. Hanya saja
kalau teman-teman lihat di sini statusnya itu masih tertunda. Nah, tertunda ini supaya bisa terpublish, kita bisa masuk nanti ke bagian editor, kemudian masuk ke property listing. Tapi kita skip dulu itu, kita fokus di bagian sini saja dulu. Nah, selanjutnya di bagian sini juga teman-teman dimungkinkan untuk mengubah data-data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi kalau seandainya ada data yang salah, teman-teman bisa klik di bagian publish. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini statusnya menunggu persetujuan. Nah, sebelum itu teman-teman juga bisa diubah data-datanya. Misalnya yang ini kita bisa ubah semua. Nah, untuk ubah silakan teman-teman klik di bagian icon edit di setiap item ini. Kemudian untuk gambar di bagian sini yang icon awan, kita bisa klik, kemudian nanti di-upload lagi gambarnya. Nah, untuk menghapus listing yang di-upload, teman-teman bisa langsung klik di icon delete sini. Kemudian selanjutnya ini sudah selesai, kita kembali ke depan. Kemudian di sini untuk info saja, saya menggunakan layout taksi, kemudian dengan beberapa fitur di dalamnya. Jadi teman-teman sesuaikan saja layout berapa yang digunakan. Intinya yang kita ulas sekarang adalah property listing. Jadi kita akan buat tampilannya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan CSS, silakan teman-teman masuk ke forum atau ke member area. Untuk menambahkan CSS seperti biasa, teman-teman silakan masuk ke editor. Nah, nanti di editor seperti ini. Nah, CSS-nya sudah saya tambahkan di sini. Jadi teman-teman silakan copy di forum atau di member area, paste ke sini script CSS-nya, kemudian nanti disimpan. Nah, untuk info di bagian sini, di bagian colors, di tab general, ini saya menggunakan background seperti ini. Ya, warnanya agak biru tua. Kemudian di homepage-nya juga sama, di header sama, di card dan list juga sama. Kemudian teksnya dan gambar saya kasih warna putih. Sedangkan border, teman-teman bisa cek di sini, ini saya kasih transparent semua. Oke, itu informasinya teman-teman. Jadi untuk konfigurasi sekali lagi dari property listing ini, silakan teman-teman cek di forum. Kemudian nanti setelah masuk ke bagian fitur, kemudian di sini saya kasih namanya home untuk property listing karena dia ditampilkan di bagian depan. Nah, kemudian nanti kalau seandainya teman-teman menambahkan listing melalui aplikasi, silakan klik manage property listing. Klik di bagian sini, nanti diarahkan ke tab baru. Nah, nanti di sini terdapat listing-listing yang sudah dijual atau yang ada di dalam aplikasi. Nah, untuk mengubah statusnya, silakan teman-teman masuk ke bagian action, kemudian klik di tanda mata ini. Nah, kemudian nanti kalau setujui, kalau seandainya data-datanya sesuai, teman-teman bisa langsung approve. Atau kalau seandainya tidak sesuai, bisa di reject. Oke, ini statusnya sudah approve. Kemudian di bagian sini juga teman-teman bisa ubah juga statusnya publish atau sold, atau sudah terjual atau sudah tidak ada lagi. Bisa diubah di bagian sini atau bisa juga di aplikasinya. Nah, selain itu di sini juga teman-teman bisa edit listingnya, mulai dari gambar, kemudian data-datanya tadi, kemudian nanti fasilitas di dalam listing yang kita upload. Nah, kalau seandainya tadi ada user yang mengirim pesan,
nanti munculnya di bagian message. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, untuk membalas kita bisa klik, kemudian nanti seperti ini munculnya. Oke teman-teman, itu saja info yang mau saya sampaikan. Silakan teman-teman coba dan ambil skripnya di forum. Terima kasih, semoga berhasil.